Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakil kepala sekolah yang saya hormati, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, sarana prasarana dan hubungan kemasyarakatan, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu tenaga kependidikan yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah pagi ini masih diberi keberkahan sehingga bisa bertemu kembali dalam kegiatan koordinasi tanggal 24 Mei 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa teman kita yang izin. Yang pertama ada Pak Hanif dan Pak Bul. Tadi ada kegiatan terkait dengan PGRI di kabupaten. Kemudian ada Pak Mukhlisin sama Pak Joko itu ke Basnas mengambil bantuan buku buku jus sama. Kemarin kita mengajukan buku jus sama sejumlah anak dan rencananya untuk kegiatan tahfidz pagi itu, kegiatan literasi BTA yang pagi dan yang lainnya. Kemudian yang lain semoga dalam keadaan sehat dan barangkali masih berada di luar. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu terhadap saya, atas doa Bapak Ibu, atas kesembuhan penyakit saya, sehingga pagi hari ini sudah bisa bergabung lagi dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya dan doa yang sama juga untuk keluarga Bapak Ibu, semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kebahagiaan dan terhindar dari segala bencana. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi belum bisa ikut upacara karena kondisinya masih naik turun. Dari rumah itu sudah merasa fit, tapi ternyata sampai sini agak drop lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Jadi yang pertama terkait dengan pengelolaan kinerja. Jadi kita memang belakangan ini agak mundur untuk pengelolaan kinerja karena banyaknya kesibukan yang lain. Tapi meskipun mundur, kita tidak terlambat karena ini masih bulan Mei. Jadi sampai akhir Mei nanti masih periode refleksi tindak lanjut. Kemudian Juni penilaian. Kemudian khususnya untuk saya sendiri selaku pegawai itu nanti juga akan dinilai oleh pengawas. Jadi rencananya nanti di bulan-bulan Juni awal itu pengawas akan ke sekolah menilai saya terkait dengan RKK yang saya pilih. Nah, karena nanti melibatkan Bapak Ibu, oleh karena itu nanti juga kegiatan itu juga diformat dalam bentuk forum diskusi atau forum pertemuan, atau nanti dijadikan satu dengan kegiatan workshop review kurikulum yang sudah diagendakan oleh kurikulum. Nah, dari update pengelolaan kinerja itu masih ada Bapak Ibu yang dalam pengisiannya itu belum cermat.
Artinya contohnya misalnya waktu pelaksanaan itu kan antara April Mei, ya, paling sampai Juni. Tapi ada yang mengisi November, sehingga ya ada lebih dari satu gitu. Nah, nanti Bapak Ibu mencermati kembali yang seperti itu bisa diubah, nanti mengajukan perubahan. Jadi kan ada tulisan ubah warna biru itu diklik diubah lagi. Nah, nanti ngisi dari awalnya ya dari refleksi itu, tidak dari perencanaan. Jadi yang Bapak Ibu cermati ya, saya nggak hafal, ada lebih dari satu. Termasuk yang sudah terlanjur saya nilai, begitu saya cermati lagi. Terus yang bawah itu kan opsional, yang PNN itu sifatnya opsional. Itu kalau Bapak Ibu isi semua, nanti konsekuensinya penjenengan dikasih link referensi untuk belajar. Dan itu harus diselesaikan, karena kalau nggak diselesaikan nanti 100%-nya nggak bulan. Tapi kalau penjenengan miliknya satu, nanti referensi yang muncul juga satu. Jadi saya contohkan contoh yang ditulis banyak. Ini Bu Sitrian ya. Nah, contohnya sudah. Dan ini ternyata saya kelewatan. Yang nah ini kan jenengan ini semua ini yang opsional pilihan belajar nih. 1, 2, 3. Ini cukup minimal 1, memang 3 juga boleh. Tapi ini nanti membawa konsekuensi belajar. Nanti kan ada yang harus, kalau itu nggak dipelajari 100%-nya nggak bulan. Saya contohkan contohnya Bu. Jadi dengan Persani Bu Sitria ini Bu ada rekomendasi belajar setiap pilihan itu. Oh, sudah. Nah, kalau penjenengan ada waktu bisa menyelesaikan itu bagus, karena banyak ada ilmunya. Tapi kan nggak sampai nggak sampai aksi nyata. Nah, kalau Bapak Ibu itu mau mempelajari semua gitu, nopo-nopo, tapi kalau tidak itu nanti akan berpengaruh. Nah ini Bu, nanti dibetulkan dulu ya, ini kan November. Jadi nanti penjenengan ubah di menu yang ini kan ada ubah. Di saat pengisian tindak lanjut itu kan ada ubah. Nah, di sini, nah ini nanti di sebelah sini ada ubah seperti ini. Nanti dirubah yang dari sini. Nah, setelah dirubah penjenengan mengajukan perubahannya. Kalau seperti ini berarti belum saya setujui. Tapi nanti langsung saya. Jadi yang lain juga tolong bisa dicek ya, khususnya untuk bulan-bulan ini agar ini kan semester 1, jadi si April Mei atau April Juni. Kemudian yang bawah ini tadi diisinya ya minimal 1 saja. Tapi kalau ada waktu terus kaitannya dengan refleksi Bapak Ibu. Refleksi ini nanti kan idealnya kan Bapak Ibu komunikasi dengan saya. Jadi saya ingin memperjelas itu sama observer. Nah, setelah itu dilakukan diskusi, ya nanti bisa menilai di sini sadar atau sadar penyebabnya dari luar, sadar penyebabnya
dari diri sendiri, sadar penyebarannya dari dalam, dan ada dampaknya. Nah, ini sebenarnya klausulnya kalau di perdirjennya itu bukan sadar tantangan, tapi yang pertama itu tidak sadar kesulitan, yang kedua sadar kesulitan, yang ketiga sadar kesulitan dan berdampak. Itu klausulnya di perdirjennya seperti itu, cuma di aplikasi berubah jadi seperti ini. Nah, mulai dari sini ini sudah merupakan penilaian yang nanti akan diakumulasikan ke nilai akhir. Nah, sehingga kalau mengacu ke perdirjennya itu Bapak Ibu refleksinya itu tidak sadar, ya, tidak sadar kesulitan, otomatis itu ratingnya nanti kalau dikualitatifkan itu ya berada di mungkin cukup ya. Kalau yang sadar itu mungkin baik, sadar dan berdampak, nah itu mungkin nanti kualitatifnya bisa sangat baik. Meskipun nanti diakumulasikan dengan penilaian yang lain. Nah, ini kan kembali memaknai dengan tujuan refleksi. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan refleksi, itu kan tujuan utamanya agar bisa memaknai pembelajaran yang diobservasi tadi, kekurangannya di mana, terus untuk pembenahan. Kalau misalnya jawabannya faktor dari luar, ya, otomatis berhenti di situ. Apa yang mau dibenahi? Misalnya, faktor dari luar, yang sarana prasarana ini nggak ada kok, saya mau pakai LCD nggak ada, sudah. Ya memang faktanya mungkin itu ya, tapi Bapak itu kan bisa menggali yang lain, ya, introspeksi. Oh tadi kayaknya saya kurang begini. Nah kalau menemukan seperti itu, nah dari situ nanti terus ada upaya, berarti saya harus belajar ini, saya harus melakukan ini, dan seterusnya. Nah karena yang dinilai nanti upaya dan peningkatannya. Tapi ketika refleksinya tidak sadar atau tantangan itu berasal dari luar, ya itu upaya untuk peningkatannya nanti otomatis ya bisa dibilang tidak ada, gitu ya, atau tidak maksimal. Jadi Bapak Ibu yang masih ragu bisa nanti diubah. Nah, karena saya tidak diskusi langsung ya kepada guru yang bersangkutan, saya nanti mencernanya dari sini, dari refleksi penjenengan. Misalnya, saya merasa kesulitan dalam menghadapi murid yang belum fokus dalam pembelajaran dan murid belum bisa bekerja sama dalam kelompok. Dari kata-kata saya merasa kesulitan, ini sudah merasa ya dianggap sadar. Kemudian ini berdampak atau tidak. Nah, ini kan saya belum bisa menentukan dampaknya terhadap pembelajaran. Nah, kecuali kalau penjenengan di sini ditambahi misalnya. Nah, sehingga kondisi ini ya jelas mempengaruhi capaian pembelajar peserta didik. Nah, dari kata-kata di situ berarti nanti observer bisa menilai, bisa menyimpulkan dari refleksi. Tapi kalau refleksinya misalnya saya merasa kesulitan mengelompokkan anak, ya, mengelola kelas, itu kan terlalu sederhana. Jadi itu memang sadar ya, cuman dampaknya ke anak belum disampaikan. Saya kesulitan mengelola kelas ya dalam beberapa kelompok ya, karena ya, anak-anak motivasinya sangat rendah sehingga kelompok itu tidak berjalan dengan baik ya, akhirnya pembelajaran kurang maksimal. Nah dari uraian itu sudah menunjukkan ada dampaknya terhadap pembelajaran. Nah tinggal nanti penjenengan merumuskan upayanya, tujuan
dari tindak lanjutnya apa, upayanya apa. Misalnya saya merasa kesulitan untuk menampilkan gambar visual karena di ruang kelas tidak ada LCD. Nah, berarti itu faktornya dari luar. Faktornya dari luar. Nah, agar bisa mendapatkan rating baik, dengan cari yang kira-kira faktornya dari dalam diri beliau. Bukan berarti merasa sadar dan kurang bahwa penyebabnya kekurangan dirinya terus nilainya jelek, tidak. Karena kan ini menilai peningkatan. Dari sini startnya terus upayanya peningkatannya. Kemudian Bapak Ibu yang sudah dinilai ini dan tidak ada komplain, nanti bisa ditindaklanjuti untuk mengisi tahap berikutnya. Tapi Bapak Ibu yang masih komplain, loh Pak, saya kok dinilai Pak tidak sadar. Saya membaca ini loh Bu, ini mau saya revisi boleh. Nah, kalau boleh tadi caranya apa, dirubah. Caranya dirubah. Jadi kalau misalnya untuk yang Bu Sitria ini sudah dianggap tidak ada revisi ya, nah, nanti langsung isi yang ini, yang terakhir. Kalau sudah ngisi ini, sudah saya rating lagi, nanti bisa 100%. Dengan catatan dokumen yang lain juga 100% untuk praktek kinerja. Untuk dokumen lain juga segera dilengkapi. Bapak Ibu yang sertifikat PMM-nya belum terbit, ya sampai sekarang belum terbit, tidak perlu khawatir, nanti bisa diganti dengan dokumen aksi nyata yang sudah penjenengan upload itu, yang sampai sekarang belum dinilai dalam bentuk PDF, nanti diupload di situ. Nah, nanti yang terakhir misi ini ya, inspirasi dan seterusnya. Kemarin sudah saya kasih contohnya inspirasi. Nah, kalau ini sudah diisi berarti praktek kinerjanya sudah selesai. Tinggal nanti melengkapi dokumen-dokumen yang lain. Yang belum, misalnya belum serak dengan penilaiannya, bisa melakukan perubahan di sini. Yang ada kata-kata ubah ini nanti diklik, biar nanti ratingnya sesuai yang diharapkan. Kemudian untuk pengembangan kompetensi, Bapak Ibu bisa dicek sesuai dengan RHK-nya. Nah, ini segera dilengkapi. Jadi kalau saya ternyata ini kebanyakan ini mau tak hapus, ini masih bisa ubah RHK. Yang penting sudah 32, nah yang lainnya daripada nunggu yang tak pasti terus dihapus boleh. Sekali lagi untuk PMM bisa diupload dokumen aksi nyatanya yang sertifikatnya belum keluar. Kemudian yang tugas tambahan, segera juga di-upload bukti dukungnya. Yang tugas tambahan. Kalau kemarin dirasa terlalu banyak tugas tambahan yang diambil, ini masih bisa dirubah. Kemarin semua diambil, wali kelas diambil, bendahara diambil, kemudian ekstranya diambil. Nah, ini mau dirubah, dipilih salah satu saja boleh ya. Di sini ubah rencana hasil kerja.
Kemudian khususnya untuk refleksi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk refleksi kesulitannya nopo. Kalau saya baca itu hanya ada yang satu kalimat itu terdiri dari 4 kata juga. Apa perlu minta bantuan guru bahasa? Nanti saya kasih contoh, tapi ya dikembangkan sesuai faktanya ya. Terus copy paste. Karena yang dihadapi kan beda. Saya ada contohnya. Nah ini. Bapak Ibu untuk refleksi kesulitannya apa Bapak Ibu? Tidak ada kesulitan. Selama tapi masih 50% itu berarti tentang bawaan bapak kepala gitu Pak. 50%? Iya. Maksudnya udah ngisi lama tapi masih 50% berarti tinggal menunggu setting oleh Pak Kepala. Oh ya, itu berarti tinggal menunggu saya. Oke, nanti saya kirim di grup contoh-contoh refleksi. Contoh refleksi dan enggak, sebelum saya lanjutkan yang mau bertanya dipersilahkan. Ini Pak, saya Pak. Nah ini nanti, ini Bapak Ibu bisa contoh ini ya, yang kesulitan membuat refleksi. Misalnya yang penerapan disiplin positif. Minta tolong kirim Pak. Apa tantangan yang dihadapi? Misalnya ini tadi, tantangan yang dihadapi. Nanti bisa tapi disesuaikan dengan kondisinya yang mendekati. Contoh pengisian refleksi. Terus contoh tujuan tindak lanjut. Contoh upaya-upaya yang ingin Anda lakukan. Jadi disesuaikan dengan yang dialami praktek. Waktunya kapan? Kemudian kita lanjutkan. Jadi nanti Bapak Ibu, contoh yang sudah saya nilai nanti bisa segera berlanjut. Misalnya ini sudah saya nilai Bu Sidria, yang sudah hijau ini sudah saya nilai Bu Iwan.
Bu Iwan misalnya sudah saya nilai ya, tapi penjenengan keberatan, penjenengan bisa ubah tadi, mengajukan perubahan. Tapi yang mau dirubah yang mana nanti bisa di. Nah kalau sudah saya nilai, maka penjenengan Bu Iwan mengisi yang ketiga tadi, yang ini pembinaan kinerja yang refleksi tindak lanjut ini biar nanti segera 100%. Sampai awal sampai sore Ini sampai saat ini sudah yang rating observasi masih satu ini yang belum ditindaklanjuti. Monggo ya, ini segera diisi yang masih rating observasi. Supaya kan nanti sudah status ini sudah saya nilai status perilaku kerja, tapi yang praktek kinerja yang sudah nilai refleksi tindak lanjut berarti sudah saya nilai. Nah, nanti di praktek kinerjanya yang sudah saya nilai ini sudah 100% dicek. Kalau yang belum 100% berarti belum dinilai. Ini baru 1, 2, 3, 4 yang sudah saya nilai. Sekali lagi Bapak Ibu silakan nanti diulangi lagi ya refleksinya, dimantapkan dulu dengan panduan ini, nanti saya share contoh pengisiannya ini. Biar nanti hasilnya bisa lebih baik. Karena kalau saya nilai, misalnya ya saya nilai A, katakanlah penilaiannya pakai A. Tetapi kalau bahan yang dinilai itu tidak sesuai, bahan yang dinilai ini harusnya ini C, tapi kalau nilainya A, itu nanti juga kontradiktif di sini. Jadi agar sesuai dengan nilainya, ya nanti refleksinya disesuaikan. Nah, contohnya bisa dilihat di sini nanti setelah saya. Kemudian terkait dengan penilaian perilaku kerja, ya, penilaian perilaku kerja itu nanti karena langsung di sini ya di form itu nggak ada. Itu nanti jadi yang menilai saya semua untuk perilaku kerja itu, jadi bukan observernya. Kemudian berikutnya untuk saya selaku pegawai, nah, saya nanti akan dinilai oleh pengawas itu ya kira-kira di awal bulan Juli, karena untuk pengawas itu kan kemarin terjadi keterlambatan SK tim penilai sama akun pengawas jadi saya mengambil indikator ini aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi nanti penilaiannya juga sama seperti Bapak Ibu. Saya juga mengambil tiga target perilaku. Jadi nanti ada 9 perilaku yang dinilai. Nah, kepada pengelola Kombel nanti mohon disiapkan data-data ini capaian hasil belajar Bapak Ibu dari awal sebelum Kombel itu berapa
guru yang sudah mempunyai sertifikat masing-masing guru, terus sampai akhir bulan ini itu jumlah guru yang sudah lulus COVID itu berapa. Ini jadi saya juga ngambil 3 nih, jadi Bapak Ibu saya konsekuen seperti penjenengan ambil 3, saya juga ambil 3 ini. Yang pertama, untuk indikator saya menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas Kombel. Kemudian yang ketiga, melibatkan audiens sepanjang presentasi. Jadi nanti kepada pengelola Kombel untuk menyiapkan ini, yang kedua ini, data-data yang relevan mendukung komunitas belajar. Kalau bisa nanti dibuatkan dalam bentuk grafik, jadi peningkatannya berapa, terus dari presensinya, kehadiran guru dari kegiatan pertama, kedua, ketiga, nanti prosentasenya seperti apa, peningkatannya gimana, terus jumlah guru yang sudah berbagi aksi nyata di Kombel, ya, termasuk apa itu melakukan aksi nyata dan praktek baik, itu juga nanti di data. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, agenda yang kedua yaitu persiapan ASATA. Jadi monggo panitia yang sudah ada dipersiapkan. Soalnya kemungkinan nanti dikirim ke Suprayon itu tanggal 29, antara 29 hari Rabu, kemungkinan bisa diambil ke sekolah itu antara Kamis sama Jumat. Kemudian nanti agenda kita di bulan ini juga ada OSN. Nah, nanti biar disampaikan oleh yang mengurusi OSN kemarin. Kemudian PPDB. Nah, Bapak Ibu, untuk PPDB ya meskipun kita pelaksananya berbeda, tapi jadwalnya perlu saya sampaikan. Ini tahap 1.